Yo, what's going on guys? Gue Jody Darmawan. Hari ini gue mau ngebahas salah satu sepatu yang memulai gue menjadi sneaker reseller. Kemarin di video sebelumnya juga udah sempat ngebahas ya, kalau misalkan sepatu ini tuh memulai awal karir gue menjadi sneaker reseller. Kalau misalkan kalian belum nonton videonya, boleh deh klik link di atas nih. Nah, without further ado, langsung aja kita masuk ke sepatunya. Nike Air Jordan 1 dengan colorway Shadow. Air Jordan 1 Shadow ini paling terbaru itu dirilis tahun 2018, dan waktu itu rilisnya di Indonesia juga lumayan banyak yang masuk sini ya, di retailers kayak yang biasanya nggak bawa line up Nike Air Jordan 1 ini masuk juga gitu, kayak Store Sick itu masuk. Nah habis itu kayak ya biasalah Hoops Point, Hoops Indonesia. Habis itu Nike, retailer Nike juga langsung bawa ini nih, Nike Air Jordan 1 ini. Dan waktu itu gue dapet retail nih, singkat cerita nih, waktu itu gue ngikut raffle-nya di Store Sick, itu kalau nggak salah di Pacific Place deh. Nah jadi buat terms and conditionnya dia kan raffle-nya itu hari Sabtu ya. Nah hari Jumatnya itu gue ngambil tiket dulu tuh, ngambil tiket buat raffle-nya, kemudian hari Sabtunya baru datang lagi ke sana. Nah pas hari Sabtu datang ke sana, lu ngisi data diri tuh, kemudian tiket yang lu ambil hari Jumat itu dimasukin ke box. Undiannya ini per size masukinnya, waktu itu gue masukin size 10,5, dan pas raffle ukuran 10,5 kan dia nyebutin tuh kalau misalkan 10,5 cuma ada 4 pairs ya. Wah gue udah deg-degan banget soalnya rame banget yang datang kan. Akhirnya gue tunggu pas tiket pertama diambil sama karyawannya bukan nama gue, kemudian ditarik lagi tuh yang kedua bukan nama gue juga, itu tinggal dua pairs doang tuh. Habis itu yang ketiga, wah gue berdoa. Habis itu tuh gue kan bareng sama temen gue kan, sama Abil juga tuh yang dari video sebelumnya, Siapnov, sama Siapnov gue. Habis itu jot berdoa kata Siapnov, berdoa kan. Habis itu pas tiket ketiga diambil, Jody Darmawan. Langsung itu gokil banget sih. Langsung gue maju ke depan store, gue ngambil tiket yang gue pegang, kan ada tiket yang gue pegang juga kan, gue ambil, nih gue Jody Darmawan gitu langsung. Habis itu dicek sama karyawannya, oke benar jadi Darmawan, langsung pembayaran ya. Langsung senangnya bukan main itu soalnya pertama kalinya gue ikut raffle Air Jordan 1 ini dan langsung menang cuy, gokil gitu. Habis itu udah menang segala macam, udah bayar, balik kan ke rumah, karena bukan size gue juga, gue langsung coba jual tuh, titip di toko consignment store gitu loh. Jadinya consignment store-nya base-nya di Instagram. Gue foto, titip, dan akhirnya nggak lama tuh, beberapa menit, cuma 30 menit, gue waktu itu taruh di harga 4.200.000. Nah ini harga retailnya itu 2.389.000, sama aja lah ya kayak Jordan 1 kebanyakan. Nah habis itu gue titip tuh 4.200.000, dan 30 menit selang gue titip langsung ada dikabarin lagi sama consignment store-nya, bro barang lu sold gitu. Kok cepet banget gue, ini cuma 30 menit tapi langsung sold gitu kan. Wah senang banget. Dihitung-hitung gue dapet berapa tuh ya, dapet sekitar 1,7an untungnya. Dan gue langsung mikir dari situ, wah gokil nih kalau misalkan gue nge-resell sepatu, kayaknya untungnya lumayan dan cepet gitu muternya kan. Mikir langsung deh, dari modal 100 sepatu ini nih, dari untung 1.600.000 atau 1.700.000-an, gue nyari lagi nextnya rilisan berikutnya apa nih yang bisa gue putar. Modal gue udah dapet segitu, gue putar lagi, dan akhirnya ya sampai sekarang ini gue alhamdulillah bisa lumayan gitu ngambilnya, udah nggak satuan lagi. Nah itu
cerita gue mengenai sneaker reselling ya, reselling sneakers gue memulai dari satu sepatu ini. Jadi misalkan buat kalian yang mau memulai bisnis atau mulai apa segala macem, jangan terlalu muluk-muluk maunya langsung dari tinggi, langsung maunya instan, nggak bisa gitu. Kalau misalnya mulai bisnis itu harus mulai dari awal sih menurut gua ya. Mulai dari awal, pelajari dulu, lu cari informasi dulu mengenai pasarnya, ada potensi buat lu mengembangkan bisnis lu atau enggak ya, gitu-gitulah pokoknya. Research dulu biar nggak kejebak nanti. Setelah ngebahas gimana caranya dapetin sepatu ini yang memulai karir gue menjadi sneaker reseller, kita langsung masuk ke sepatunya nih. Jadinya Air Jordan 1 Shadow ini dia rilis tahun 2018 yang Shadow ini ya. Sebelumnya soalnya ada juga tuh yang di tahun 2013 juga dia ngerilis Jordan 1 Shadow itu, dan akhirnya di tahun 2018 di retro lagi tuh sama Air Jordan. Akhirnya ya ini jadinya. Dan kalau misalkan kita bahas dari materialnya, ini hampir seluruh uppernya dilapisin sama material kulit leather gitu, soft leather gitu sih, soft leather atau battery leather gitu deh. Abis itu tuh kalau misalkan kalian sempat ngeliat Air Jordan 1 yang rilis belakangan ini kayak Air Jordan 1 Royal Toe atau Court Purple, itu kan kulitnya agak tumbled leather juga kan, tapi kulitnya agak stiff gitu. Nah beda kalau misalkan kayak yang 2018 ini nih, kayak Jordan 1 Shadow ini, dia kulitnya masih soft gitu loh, soft tumbled leather juga. Habis itu battery gitu, dan toe boxnya juga dia nggak terlalu stiff, jadinya nggak terlalu keras kalau misalnya dipakai. Kemudian ini kulitnya warnanya dominan warna grey. Ini warna grey ya sih, ya nggak sih, warna abu-abu. Habis itu ininya warna hitam, letteralnya warna hitam. Dia habis itu toe boxnya juga kulit dengan warna abu-abu. Ini toe guardnya dia pakai kulit soft battery leather gitu, warna hitam. Kemudian kita masuk ke bagian liningnya. Liningnya ini dia pakai bahan mesh gitu ya, bahan mesh, dia breathable. Kalau misalkan kayak yang Jordan 1 Royal Toe atau Jordan 1 Court Purple, dia dalamnya ini dia dilapisin kayak satin gitu bahannya, nggak kayak mesh gini. Dan kemudian kalau misalkan di bagian tangnya ini masih sama seperti Air Jordan High, kebanyakan dia masih pakai nylon, bahannya dilapisin nylon. Cuma yang ngebedain dari Air Jordan 1 belakangan ini yang baru rilis, kalau misalkan yang kemarin itu nggak tahu ya, gue juga nggak paham kenapa Nike itu pakai tag ininya, tag tangnya dia pakai kulit. Kalau misalkan yang baru-baru Air Jordan 1-nya, nah kalau misalkan yang lama-lama ini masih pakai bahan nylon, dan gue lebih prefer nylon gini sih, lebih keren. Kemudian di bagian wings logonya ini dia ada sablonan Air Jordan dengan warna hitam. Kemudian ini dia dapat lace-nya warna hitam yang dipasang. Kemudian dapat extra laces juga warna abu-abu kayak gini. Cuman ini waktu itu gue belinya kan VNDS ya. Dan kata orangnya kalau misalkan aksesoris extra lacesnya tuh hilang. Jadinya ya udahlah, nggak apa-apa, gue juga kayaknya nggak bakal ganti, bakal lebih cocok pakai warna hitam ini. Kemudian di bagian midsole-nya dia rubber, pakai teknologi air. Rubbernya ini warna putih ya, bukan broken white. Ini kalau misalnya di kamera agak-agak kuning mungkin atau gimana, tuh rada yellowing mungkin ya. Dan ini bagian outsole-nya dia warna hitam, biasa warna hitam Air Jordan kebanyakan. Dan apalagi ya yang bisa gue bahas, soalnya kalau misalkan Air Jordan banyak kali yang udah nge-review ya. Gue lebih ke cerita gue bagaimana cara ngedapetin ini dan gimana caranya memulai sneaker reseller dari satu sepatu doang gitu kan. Oh iya, mungkin kalau misalkan sizing fitnya menurut gue true to size ya, Air Jordan 1 kebanyakan kalau gue itu true to size.
Mungkin kalau misalkan kalian ada beda-beda, lebih baik kalau ada kesempatan buat nyoba dulu aja biar nggak nyesel. Nah habis itu gue tunjukin on fitnya seperti apa, dan ini menurut gue salah satu colorway yang cocok banget dipakai kemana aja. Soalnya netral gitu kan, lu mau pakai jeans, mau pakai light jeans, mau pakai black jeans, mau pakai jogger, mau pakai chino, kayaknya masuk aja semuanya. Dipakai ke kondangan segala macam juga masuk sih. Soalnya emang colorway-nya netral gitu. Dan ini dia on fitnya. Oke, sekian dulu video review Air Jordan 1 Shadow ini. Mungkin nanti kalau misalkan gue ada sepatu keren lainnya atau dapat sepatu baru, gue coba review lagi deh ya. Dan kemungkinan besar sih nanti gue bareng sama teman gue lagi, biar nggak sepi sih, biar ada conversation gitu, ngobrol-ngobrol bercanda. Kalau kayak gini kan sepi banget gitu. Thank you so much for watching. Jangan lupa di subscribe, give this video a thumbs up, dan kalau misalkan kalian suka boleh share ke teman-teman juga. Dan see you guys.